Ketemu lagi bersama saya di Rumah Luciana di channel kesayangan kita yang membahas tentang education, knowledge, organization, life, love, traveling, story, and history. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang cantik banget nih ya, yang cantik banget, seorang duta bahasa. Liatin dong ininya. Oke, duta bahasa ya, duta bahasa yang cantik banget, anak muda yang berprestasi gitu kan. Kita kenalan yuk. Kenalin diri dong. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yusi Parwati. Saya mahasiswi dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Oke, Yusi. Dipanggil yang enaknya apa nih? Boleh dipanggil Yusi, Uce. Oh gitu. Biasanya sih dipanggil Uce ya. Uce, sapaan akrab mungkin ya. Iya. Kita panggil Uce aja biar enak ya, biar enak. Cek, kamu kan di prodi PPKN ya di UBP Ya. Karawang ya. Oke. Tentunya kita udah tahu lah, udah kenal lah UBP ini. Nah, Yusi ini kan ada punya selempang duta bahasa nih yang tidak semua mahasiswa punya ya. Itu ceritain dong kenapa kamu bisa menjadi seorang duta bahasa. Jadi awalnya itu saya tuh lihat pamflet gitu ya Bu, lihat pamflet gitu pemilihan duta bahasa. Nah awalnya tuh saya nggak kepikiran gitu Bu untuk ikutan ya, untuk ikutan karena gimana ya, awalnya tuh saya merasa insecure gitu. Minder ya. Nah kebetulan saya ini masuk dalam organisasi gitu ya di prodi, yaitu saya ikut himpunan mahasiswa dan Aktif juga ya. ya aktif, dan di situ DPM-nya yaitu ibu sendiri ya merekomendasikan saya untuk ikut dalam, Ayo dong ikut gitu ya. ya untuk ikut dalam pemilihan duta bahasa gitu kan. Sebenarnya saya tuh gimana ya, kurang percaya diri gitu, tapi karena dapat sokongan dari ibu gitu kan, teman-teman yang lain yang percaya saya bisa, ya akhirnya saya coba untuk ikut dalam kompetisi pemilihan duta bahasa gitu. Jadi teman-teman, ayo dong, ayo Cek, bisa Cek gitu ya, gitu ya. Nah, ketika pemilihan itu alurnya apa aja sih yang ini apa namanya, duta bahasa ini ada di UPT apa di UBP? Duta bahasa ini itu diselenggarakannya itu oleh UPT Bahasa UBP Karawang, yaitu Unit Pelaksana Teknis Bahasa UBP Karawang gitu. Terus seleksinya atau gimana gitu, ceritain dong gitu. Jadi tahap seleksinya itu ya, yang pertama itu karena kita pada waktu itu ya sampai saat ini kita kan masih dalam kondisi yang pandemi ya Bu. Jadi kita semua seleksinya dilaksanakan secara online. Jadi tahap seleksi yang pertama itu kita dibuat video speech mengenai peran pemuda dalam meningkatkan meningkatkan ekonomi ya, kualitas gitu di masa pandemi ini. Nanti ya videonya di-share melalui Instagram gitu. Nanti diseleksi sama pihak UPT bahasanya. Gitu. Ya. Nah, lalu ketika itu kan udah seleksi, lolos nih, dikatakan lolos. Itu apa tuh? Ada seleksi tahapan lanjutan kayak wawancara atau apa kayak gitu, ada nggak sih? Nah, seharusnya ada ya Bu, karena kalau dilaksanakan secara offline pasti ada seleksi wawancara gitu, karena berhubung ya lagi-lagi pandemi, jadi langsung ke tahap ini final. Dan tahap final itu gimana sih ceritain? Nah, jadi ada penjurian gitu? Ya ada. Online. Oh, gimana online. tuh gimana? Jadi ada jurinya, berarti kita peserta gitu ya? Jadi itu tahap wawancaranya itu dilaksanakan secara langsung gitu pas saat finalnya. Itu ya, saat final. Jadi saya jelaskan sedikit ya Bu. Nggak apa-apa dong, kita cerita. Nggak usah tegang ya, santai aja. Nah, jadi pas pemilihannya itu, waktu final itu kita itu dilaksanakannya melalui Zoom secara online. Ya, kita biasa disuruh speech, boleh menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jepang, karena bahasa asing yang harus dikuasai itu bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Di UPT Bahasa UBP ini ya. Waktu itu saya memilih bahasa Inggris, jadi saya speech
menggunakan bahasa Inggris. Setelah speech ada sesi tanya jawab. Oh gitu. Ya. Pakai bahasa Inggris juga dong? Iya. Iya. Grogi nggak? Grogi banget. Tapi bisa? Alhamdulillah bisa. Bisa ya, karena you can do it sebenarnya gitu kan ya. Jadi sebenarnya bisa, cuman insecure aja gitu ya. Benar. Mungkin nggak berani tampil doang sih sebenarnya itu ya. Tapi sebenarnya kamu punya kayak kemampuan di dalam diri, cuman nggak bisa tampil aja gitu ya. Nah itu yang harus digali sebenarnya sama mahasiswa-mahasiswa lain. Terus gimana lagi? Nah setelah itu tahap tanya jawab gitu ya Bu. Di situ perasaannya deg-degan banget gitu ya. Apalagi ditanya pakai bahasa Inggris gitu. Pasti bakal ngeblank dan waktu agak gimana ya. Waktu itu pun saya juga agak sedikit grogi. Blank ya. Jadinya ngeblank gitu. Jadinya ya nggak bisa jawab dengan maksimal gitu Bu, karena gimana ya, apalagi kan ini kan dilaksanakan secara online ya. Secara online aja gitu perasaannya itu deg-degannya tuh berasa banget gitu Bu, apalagi offline gitu ya. Pasti feel-nya bakal berasa banget sih. Iya, benar-benar. Nah, hingga akhirnya kamu dinyatakan juara favorit ya, duta bahasa itu gimana tuh? Ya. Setelah selesai pemilihan itu juara 1, juara 2 gitu kan? Iya. Saya gitu ya udah merasa insecure banget Bu, pasti udah pesimis lah. Pasti ya udahlah, nggak apa-apa gitu, nggak menang, yang penting saingan kamu pasti bagus-bagus ya? Bagus-bagus banget. Karena ini kan diikutinnya bukan cuman sefakultas ya Bu. Jadi satu universitas, semua prodi ikut. Semua prodi ikut dan itu saingannya bagus-bagus semua gitu. Bagus-bagus semua. Dan setelah selesai saya speech, setelah selesai tanya jawab, di situ kayak saya merasa down gitu. Karena merasa Bu, kurang maksimal gitu. Tapi ya saya pikir lagi, gak apa-apa, yang penting saya udah mewakili prodi gitu kan. Untuk hasilnya ya saya serahkan gitu ya sama Allah gitu. Yang penting saya udah usaha, saya udah sebisa mungkin gitu ya. Nah setelah itu pengumuman gitu ya. Deg-degan tuh? Deg-degan banget. Kamu sama siapa tuh waktu itu? Aku waktu itu ditemenin sama ketua himpunan yang dia bener-bener support banget, temenin saya lah, bantuin siapa? Saya. Kahim Nuraini. Oh iya. Tahun periode Hima berapa berarti? 2020 ya. Ya. Jadi dia tuh bener-bener support saya gitu dari awal. Dari awal saya ikutan, dia bener support gitu kan, sama ibu juga kan kayak ayo gitu, ayo kamu bisa gitu. Ya jadi saya di situ gimana ya Bu, sebelum pengumuman gitu kan saya mikirin takut mengecewakan ibu gitu kan sebagai DPM gitu, takut mengecewakan teman-teman karena saya kurang maksimal gitu pada waktu itu. Tapi setelah itu pengumuman nggak langsung juara 1 dulu sih Bu, jadi juara favorit dulu nih, dan saya pun gitu. Iya. Oh jadi justru favoritnya diduluin ya? Iya. Dari situ saya bener-bener gak. Wah, gitu gak sih? Iya. Awalnya itu saya bener-bener gak nyangka gitu kan? Gak nyangka gitu, karena udah pesimis duluan gitu. Tapi setelah MC-nya ini mengumumkan gitu kan, dilihat nih dari layar laptop ya Bu ya, berdua tuh sama Kahim Nuraini berdua gitu kan, udah tegang banget nih. Terus tiba-tiba keluar nama saya gitu Bu. Tereng gitu ya. Kan perasaannya seneng gitu, gak nyangka gitu kan. Ya gitu lah Bu. Ya setahu saya sih di prodi PPKN itu gitu ya, baru pertama kali ya jadi salah satu duta di kampus gitu ya, menang walaupun misalkan favorit gitu kan ya, dan itu bisa membanggakan prodi PPKN itu sendiri gitu kan, karena memang ternyata di prodi ini ada mahasiswa yang memiliki kualitas bahasa yang lain itu selain bahasa Indonesia gitu kan, dan itu sangat diapresiasi sekali sama Kapolri waktu itu, sampai nanya-nanya, Bu Lucy gimana? Pas pengumuman, wah alhamdulillah katanya gitu, wah semangat, selamat katanya gitu kan.
Nah, terus setelah jadi duta, pengalaman di duta itu ngapain aja gitu? Apa kegiatannya gimana? Nah, jadi setelah udah pengumuman desah nih ya. Dari pihak UPT-nya itu mengumpulkan yang juara-juara gitu Bu ya. Jadi punya kenalan banyak dari luar prodi dong. Punya teman baru nih dari prodi lain, dan kebetulan yang dari FKIP itu cuma saya doang gitu. Cuma saya sendiri, yang sisanya prodi-prodi lain, dan bangga ya. Dan saya pun nggak kenal gitu. Akhirnya dapat teman baru. Abis itu pihak UPT bahasanya minta ketemu gitu ya Bu, menjelaskan bahwa kalau ada nantinya tuh ada program gitu kan, udah menyusun program gitu. Nah, setelah berjalannya waktu, karena pandemi ini makin meningkat ya Bu, waktu itu tinggi sekali. Makanya kita semua program kerja kita tuh jadi tertunda gitu. Mungkin tertunda ya gitu jadi kan. Bukan tidak mau dilaksanakan mungkin ya. Bukan tidak terlaksana, tapi memang belum tertunda, memang tertunda karena belum terlaksana ya karena pandemi ini. Itu sih Bu. Sebenarnya banyak banget program-program yang kerja yang harus dilaksanakan ya. Nah, selanjutnya ada nggak sih di akhir masa kamu jadi duta favorit itu ngapain? Ada nggak sih kegiatan yang paling menurut kamu tidak bisa dilupakan atau excited banget menurut kamu gitu? Pengalaman saya selama menjadi duta gitu kan, kemarin sih Bu yang terlibat wisuda. Jadi panitia? Ya, jadi panitia. Karena seneng banget. Kenapa tuh? Karena tidak semua mahasiswa bisa terlibat ke dalam kepanitiaan wisuda kan Bu. Iya, jadi saya merasa bangga gitu. Bangga gitu kan, pakai selempang. Iya, gitu kan? Pakai selempang gitu kan. Pakai jas hitam gitu kan. Kita masih mahasiswa. Iya, masih mahasiswa gitu. Ngatur mahasiswa. Iya. Gitu kan. Bangga banget sih Bu. Bawa ini kan bawa selempang gitu kan. Terus ya selebihnya ya saya berasa termotivasi aja melihat kakak-kakak yang wisuda gitu. Kamu angkatan berapa sih? Angkatan 2019. 2019. Apa namanya? Belum wisuda, masih jauh mungkin ya, masih jauh, tapi udah bisa lihat orang yang wisuda gitu kan ya. Iya, benar. Berkat menjadi seorang duta bahasa gitu ya, yang dilibatkan oleh kampus ke dalam sebuah kepanitiaan wisuda gitu ya. Iya, benar. Jadi kayak punya kebanggaan tersendiri ya gitu kan, yang nggak bisa orang lain itu lihat dan rasakan gitu kan ya. Iya, benar. Tahu kan wisuda kayak gimana, enak banget ya. Wah, luar biasa sekali. Kerasa gitu banget kan. Bu, hikmatnya gitu kan. Ada terharunya juga seremoninya gitu. yang luar biasa gitu kan. Hebat banget sih. Nah, kasih motivasi atau wejangan dong buat next generasi gitu, buat jadi duta bahasa penerus kamu nih dari prodi PPKN. Oke. Ya, pesan saya gitu buat teman-teman semua gitu. Adik tingkat berarti ya? Iya, ya mau adik tingkat atau yang semuanya gitu ya Bu, pesan saya jangan takut untuk selalu mencoba, kenali potensi kalian, kenali bakat kalian, selalu untuk explore diri sendiri. Ya itu sih Bu. Jadi jangan takut untuk mencoba lah, karena pasti kita itu punya kelebihan sendiri gitu, punya potensi sendiri. Jangan insecure duluan, jangan pesimis duluan. Oke. Ya. Jadi intinya kenali potensi diri, lalu mencoba, dan jangan pernah insecure gitu kan sama diri sendiri. Karena memang yang tahu kita adalah kita. Sebetulnya itu ya, yang tahu kita adalah kita, dan kita yang harus mencoba untuk melakukan perubahan untuk diri kita. Sebenarnya itu sih gitu kan ya. Oke. Cek nih, apa ya namanya, kasih sesuatu dong, speech pakai bahasa Inggris untuk orang atau untuk pemirsa di luar sana untuk bisa nonton YouTube Rumah Luciana. Hello everyone, I am Yusi. Don't forget to like, subscribe, and watch videos on Luciana's channel, Rumah Luciana. Luciana's channel, because there are videos so interesting and inspiring for us. Oke. Thank you Yusi. Makasih ya Bu. Ya ampun, makasih banget loh udah mau mampir ke Rumah Luciana, berbagi kisah, berbagi cerita, apa namanya, oh ternyata anak PPKN ini bisa loh gitu kan, menggali potensinya. Jadi jangan pernah insecure, jangan pernah kita merasa kita mah PPKN udah bukan orang bahasa ya, jangan pernah kayak gitu ya, karena sebetulnya
kita harus gali potensi diri dan Iya, kenali potensi diri sendiri mungkin gitu ya. Oke, makasih banget Uce udah mau mampir ke rumah Luciana, jauh sekali ya, tapi nggak apa-apa lah gitu kan. Main-main. Iya, makasih juga udah semangat kuliahnya. Tolong berprestasi, dijaga prestasi akademiknya ya gitu kan. Dan Siap. sampai seumur hidup loh. Ini selempang itu kayak akan melekat buat diri kamu sebenarnya gitu, yang enggak orang lain punya gitu kan, yang enggak orang lain punya, yang ini jadi kenangan nanti buat anak cucu kamu. Nih loh, mama tuh seorang duta bahasa loh gitu kan, favorit loh, sudah cantik gitu kan. Jadi buat penyemangat ke anak, adik tingkat dan lain sebagainya ya gitu kan. Oke, makasih banget Yusi udah mampir ke rumah Luciana, berbagi kisahnya, berbagi ceritanya. Saya titipkan sama kamu tetap semangat kuliahnya, oke? Makasih ya Bu. Sama-sama. Udah undang saya ke sini loh. Oh iya, makasih juga. Oke, sahabat-sahabat semua, mungkin sedikit daripada kisah dari Duta Bahasa. Ya memang sebetulnya banyak sekali kegiatan yang seharusnya dilaksanakan, tapi benar-benar pandemi waktu itu memang tinggi sekali ya, nggak bisa lah untuk dilaksanakan mungkin seperti itu. Next untuk adik tingkat semuanya, untuk next generasi bisa lebih daripada Uce gitu kan ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton Rumah Luciana. Sampai bertemu di cerita-cerita inspiratif lainnya. Bye-bye.